Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cementil, cerita menarik tentang Islam dan legendaris. Sebelum memulai videonya, alangkah baiknya kita menuliskan sholawat dulu di kolom komentar sebagai penghormatan kita kepada Rasulullah. Terima kasih juga yang telah like dan subscribe. Pada suatu masa di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang perempuan muda yang cantik jelita bernama Ratu. Kecantikannya memukau siapa saja yang melihatnya. Namun di balik paras eloknya, Ratu menyimpan ambisi yang besar untuk meraih kekayaan dan kemewahan. Ia tidak ingin hidupnya berakhir seperti orang tuanya yang miskin, dan keinginannya untuk hidup dalam kemewahan menjadi semakin membara setiap harinya. Suatu hari, ketika Ratu sedang berjalan di hutan untuk mencari kayu bakar, ia bertemu dengan seorang pria tampan yang berpakaian serba hitam. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai seorang pedagang dari negeri jauh. Dalam perbincangan mereka, pria itu menawarkan sesuatu yang tidak biasa, sebuah cincin yang konon bisa memberikan kekayaan yang tak terbatas. Namun, ada satu syarat yang harus dipenuhi. Ratu harus menikah dengan seorang pangeran yang tinggal jauh di dalam hutan. Ratu, yang terpesona oleh keindahan cincin dan janji-janji kekayaan, tidak berpikir dua kali. Ia setuju untuk menikah dengan pangeran yang dimaksud. Pria itu tersenyum sinis dan memberikan cincin tersebut kepada Ratu. "Bawalah cincin ini ke sebuah gua di dalam hutan saat bulan purnama," katanya. "Di sana kau akan bertemu dengan pangeranmu." Ketika malam bulan purnama tiba, Ratu mengikuti petunjuk yang diberikan oleh pria misterius itu dan pergi ke gua yang gelap dan sunyi. Di dalam gua, ia bertemu dengan sesosok pria yang lebih tampan dan lebih memikat daripada yang pernah ia bayangkan. Pangeran itu menyambut Ratu dengan penuh kasih sayang, dan mereka pun segera melangsungkan pernikahan di dalam gua tersebut. Setelah menikah, kehidupan Ratu berubah drastis. Setiap hari ia dibanjiri oleh harta yang melimpah, emas, permata, dan perhiasan yang tiada habisnya. Rumahnya berubah menjadi istana megah yang penuh dengan kemewahan. Namun, meski harta benda terus mengalir tanpa henti, ada satu hal yang tidak pernah bisa dimiliki Ratu: kehadiran suaminya yang sebenarnya. Pangeran yang ia nikahi tidak pernah menampakkan diri di siang hari. Ia hanya muncul pada malam hari ketika seluruh desa telah terlelap dalam tidur. Semakin lama, Ratu mulai merasa bahwa ada sesuatu yang aneh dengan suaminya. Setiap kali mereka bersama di malam hari, Ratu merasakan dinginnya kulit suaminya yang tidak seperti manusia biasa. Tapi keinginan Ratu untuk mempertahankan kekayaan yang ia peroleh mengalahkan rasa curiganya. Ia menutup mata terhadap segala keanehan yang ia rasakan. Namun, hari demi hari, Ratu mulai merasa tubuhnya semakin lemah. Kulitnya yang dahulu halus dan bercahaya, kini mulai pucat dan kering. Rambutnya yang hitam dan lebat mulai rontok. Ia menjadi sangat kurus, seperti tulang berbalut kulit. Setiap malam, saat suaminya datang, Ratu merasa hidupnya semakin terkuras. Namun, harta yang terus mengalir membuatnya tetap bertahan dalam kondisi tersebut. Pada suatu malam, saat Ratu hampir kehilangan seluruh kekuatannya, ia memberanikan diri untuk bertanya kepada suaminya tentang apa yang terjadi padanya. Suaminya, yang biasanya pendiam, tersenyum tipis dan berkata, "Aku adalah siluman ular. Aku hidup dari jiwa manusia, dan jiwa mulia seperti milikmu adalah santapan yang paling lezat." Mendengar pengakuan itu, Ratu merasa seluruh dunianya runtuh. Ia berusaha untuk melarikan diri, namun tubuhnya terlalu lemah. Siluman ular itu merengkuh Ratu dalam pelukannya yang dingin, dan mulai menghisap sisa-sisa jiwa yang masih tersisa dalam tubuhnya. Ratu yang dahulu cantik jelita, kini hanya tersisa sebagai sosok yang kurus kering, nyaris tak bernyawa. Esok paginya, penduduk desa menemukan tubuh Ratu yang telah meninggal dunia di rumahnya yang megah. Meski rumah itu penuh dengan harta, tubuh Ratu terlihat sangat menyedihkan. Desa itu pun gempar. Mereka menguburkan Ratu di sebuah kuburan yang sederhana di pinggir desa. Namun, keanehan tidak berhenti di situ. Setelah Ratu dikubur, kuburannya selalu dipenuhi oleh genangan air yang tidak pernah mengering. Penduduk desa percaya bahwa itu adalah air mata Ratu yang menyesali pilihannya untuk menikah dengan siluman ular demi kekayaan. Air itu terus menggenang, menjadi simbol dari penderitaan abadi yang dialami Ratu. Kisah ini menyebar luas, menjadi peringatan bagi setiap orang tentang bahaya.
dari ambisi buta dan perjanjian dengan kekuatan gelap. Hingga kini, kuburan ratu masih digenangi air, menjadi tanda bahwa ada harga yang harus dibayar untuk setiap kekayaan yang diperoleh dengan cara yang salah. Demikianlah cerita tentang seorang wanita yang sudah kebelet dengan kekayaan. Apapun akan dilakukannya demi mendapatkan keinginannya. Semoga kita semua selalu terhindar dari perbuatan yang tidak baik dan menimbulkan dosa bagi kita. Amin. Semoga yang nonton video ini diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Bersedekahlah subscribe ke channel ini. Semoga yang sedekah subscribe ke channel ini diberikan harta yang melimpah dan kesehatan selamanya. Amin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.